Besar. Robert, jangan konyol. Sepertinya saya kenal sama dia. Kamu cuma panik. Kita harus tolong dia. Kamu tahu artinya kalau sampai polisi tahu. Panggil polisi. Nih, telepon rumah sakit papa kamu. Bilang ada kecelakaan. Kasih tahu kamu kebetulan lewat, buru-buru. Jadi nggak bisa nolong. Cepat, Robert. Kamu mau orang ini mati. Dokter, Tenang Bu, tenang. Duduk. bagaimana keadaan anak saya, dokter? Masa kritisnya sudah lewat. Sekarang tugas kami untuk kesembuhan kakinya. Maksud dokter, Julia kan lumpuh. Dia sedikit geger otak. Dokter, tolongin adik saya ya. Saya nggak ingin terjadi apa-apa dengan Juli. Kami sebagai dokter akan berusaha semaksimal kami. Dan kemungkinan besar, Yuli akan menerima kelumpuhan total. Jadi dia tidak bisa lepas dari kursi rodanya. Saya harap Ibu bisa tenang dan sabar. Oke? Pak John. Ini Pak John. Ya, jadi begini, operasi kedua akan berlanjut. Namun pihak rumah sakit belum dapat melakukan hal ini, Pak. Karena Bapak belum melakukan pembayaran yang sebagian itu, Pak. Karena kamu buah hati Mami. Buah hati seorang ibu yang sendiri. Julie, Mami bersalah karena mencintai papi kamu yang sudah berkeluarga. Seharusnya Mami sadari itu sebelum John lahir. Sebelum Mami terlalu mencintai papi kamu. Sekarang semuanya sudah terlambat. John, adik kamu nggak bersalah, John. Ini semua salah Mami. Karena Mami Juli jadi begini. Mi, John mengerti perasaan Mami. Hanya saja, kalau Mami terus menyalahkan diri sendiri, nanti malah Mami yang sakit. Malah jadi dua orang yang sakit. Sekarang ini lebih baik kita cari jalan untuk membayar biaya pengobatan Juli, Mi. Tadi Mami sudah dipanggil. Kita harus segera membayarnya sebelum operasi kedua Juli, John. Mi, John punya usul. Tapi janji ya, Mami nggak marah. John tahu, Mami tidak ingin minta bantuan Papi. Tapi sekarang ini, tidak ada yang bisa membantu keuangan kita selain Papi, Mi. John, kamu itu sudah tahu jawaban Mami. Mami mohon kamu jangan ganggu papi kamu lagi. Kita cari uang buat operasi Juli semampu kita dengan kemampuan kita sendiri. Tapi keadaan Juli kritis, Mi. Pihak rumah sakit tidak akan melakukan operasi kedua sebelum kita membayar operasi yang pertama.
Kalau kamu masih tetap pergi ke tempat papi kamu dan mami izinkan, itu artinya mami sudah melanggar janji ke diri mami sendiri. Ini hukuman, John. Kamu harus paham itu. Pak, saya izin. Ya. Ada yang mau izin lagi? Robert, kok kamu udah pulang? Ada tes hari ini. Nggak ada. Terus kenapa kamu udah pulang? Saya antar ya. Nggak usah lah, saya lebih pengen sendirian. Robert, kamu ini lagi kenapa? Kita berdua kan teman, tinggal serumah lagi. Masa sih nggak bisa cerita dikit kamu lagi kenapa? Emangnya kalau saya cerita kamu bisa nolongin saya? Soal tabrakan itu kan, berapa kali saya mesti bilang, bukan kesan kamu nabrak dia. Kamu lihat sendiri kan? Harusnya dia yang berhenti duluan karena lampu kita sudah hijau. Karena dia ngebut, dia nggak sempat ngerem. Nyelonong aja, dia ketabrak. Lagi pula kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu sudah berbaik hati menelpon papa kamu. Sekarang dia sudah aman di sana. Apalagi sih yang kamu pikirin? Robert! Kamu konsentrasi aja buat fashion show. Saya dan teman-teman model udah siap bantuin kamu. For free. Semuanya buat kamu. Saya lebih suka masuk penjara daripada minta tolong papa. Itu lagi. Silakan, sana kantor polisi. Lapor biar kamu masuk penjara sekalian. Ngapain kamu ngikutin terus? Ini bukan urusan kamu. Robert! Saya harap kamu bisa memahaminya, John. Jumlah yang bisa saya bantu tidaklah terlalu banyak. Ayo, John. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jangan sungkan-sungkan meminta bantuan kepada saya lagi. Tiap saat pasti saya akan bantu. Baik, Bu. Oh ya, John. Ada satu hal lagi. Tentang iklan itu. John tahu kok, Bu. Mereka tidak jadi pakai Julie kan? Tapi mereka meminta maaf. Keputusan ini bukan untuk memperkecil arti adik kamu, John. Hanya saja mereka perlu jalan segera. Tidak bisa menunggu sampai adikmu sembuh. Tidak apa-apa kok, Bu. Julie sudah kepilih saja sudah menjadi suatu kebanggaan buat John secara pribadi. Itu artinya memang penilaian John selama ini benar. Kalau Julie itu memang benar-benar cantik. Kalau begitu, John pamit dulu, Bu. John harus balik ke rumah sakit. John. Iya, ada apa sih? Kamu udah kayak anak ayam kehilangan induknya. Hai John. Hai. Saya nggak ada datangnya ke lampu bagian dong. Oh, nggak apa-apa. Ada yang bisa John bantu? Iya, bukannya mau nata rambut loh. Gini John, saya mau minta dikenalin sama adik kamu. Boleh. Thanks ya John. Ya, sebenarnya sih saya ada rencana, tapi ceritanya ntar aja deh kalau ada adik kamu. Tapi ngomong-ngomong, saya kapan bisa ketemu adik kamu? Iya. Begini. Ya udah. Kalau begitu, kita bareng aja ke sana. Boleh juga. Sejak ketemu kamu,
Saya tidak mengira kamu akan masuk dalam kehidupan saya, kesendirian saya. Saya tidak pernah membayangkan ada seorang teman yang ingin menjadi sahabat saya selain bunga-bunga. Sejujurnya, saya takut kamu kecewa. Sedang kenyataannya, bunga-bunga tidak pernah mengecewakan saya. Mereka selalu tumbuh dan mekar dengan perhatian penuh yang saya berikan. Maaf kalau kedatangan kami mengganggu ibu. Maksud kedatangan kami kemari untuk meminta izin kepada pihak keluarga agar diberikan izin kepada pihak kepolisian untuk menangani kasus kecelakaan yang menimpa anak ibu. Terima kasih Bapak berdua sudah mau membantu menuntaskan kasus anak saya. Hanya saja semalam saya sudah pikirkan masak-masak. Saya atas nama keluarga dan saya pribadi sudah merelakan apa yang terjadi dengan anak saya, Julie. Dan kami juga sudah memaafkan orang tersebut. Jika memang pihak keluarga sudah memutuskan demikian, kami tidak dapat berbuat banyak. Hanya saja kami akan terus menyelidiki kasus ini. Dan seandainya ibu berubah pikiran, dengan senang hati kami siap membantu ibu semampu kami. Ibu, Mi ini Prita ini Mami. Saya Tante, saya Prita. Prita, ada satu hal yang ingin John katakan sejak dari tadi mengenai adik John, Julie. Tapi tiba-tiba terlintas di pikiran John, lebih baik Prita lihat sendiri keadaan Julie. Kamu nggak perlu ngejelasin ke saya. Saya ngerti kok, John. Ya sudah, Tante ke atas dulu ya, ke kamar Julie. John, kalian bisa ngobrol berdua di sini. Ya, Mi. Sorry, kamu lihat Robert nggak? Robert, gak ngeliat. Kayaknya dari pagi dia nggak ada deh. Ya udah, ini titip buat Robert. Selamat siang, Kak. Duduk, Ben. Saya suka sekali. Itu baru namanya laki-laki. Saya cuma minta kakak tangani dia dengan serius. Itu sudah menjadi kewajiban kami sebagai dokter di sini. Kamu pikir apa yang membuat rumah sakit ini terkenal? Sudahlah, Kak. Kalau akhirnya kakak hanya membujuk saya untuk masuk kedokteran lagi, tetap saya jawabannya, tidak. Robert, apa susahnya kamu nyenengin hati orang tua? Sudah ada kakak kok yang bisa bikin mereka senang. Robert, kamu itu terlalu egois. Saya sendiri heran. Tiba-tiba kamu datang minta tolong saya supaya saya rawat dia. Ternyata kamu masih punya hati nurani. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia, saya tidak akan maafkan kakak. Coba jelasin sama saya. Kegagalan seperti apa yang kamu maksud? Dia harus normal lagi. Kecil kemungkinannya. Dia nggak akan bisa lepas dari kursi roda. Maksudnya lumpuh? 1 jam kamu terlambat bawa dia ke sini. Kakinya harus diamputasi. Kaki yang sebelah kiri harus dioperasi. Siapa dia? Ya udah sekarang aja operasinya. Nggak bisa, Bet. Itu ada proses, ada aturannya. Bukan lantaran uang kan? Robert! Kalau Papa tahu, Papa akan kecewa. Ya udah sekarang tunggu apa lagi? Operasi pertama
dia harus diberi penyangga pada kakinya. Setelah itu, fungsi tulangnya harus dipulihkan. Dan itu cukup mahal biayanya. Saya harap kamu bantu saya. Saya akan bantu Robert sebagai dokter di sini. Tapi ingat, kita bicara masalah profesional, bukan nepotisme. Kapan operasinya bisa dilaksanakan? Paling cepat 2 hari lagi. Kalau selama 2 hari itu mereka belum bisa bayar, apa yang terjadi? Itu bukan tugas saya sebagai dokter, Robert. Ya udah, kalau gitu lagi mau sekarang. Papa nggak ada di ruangannya. Nggak tahu kapan baliknya. Tapi kamu cepet-cepet temuin dia. Karena dia harus ke Amerika. Ya udah, kalau papa nggak ada biar saya aja yang bayar semuanya. Hubungannya apa sama kamu? Cuma teman kampus. Permisi. Silakan. Mata Tuhan ternyata tidak buta. Tangis saya yang tumpah selama belasan tahun sekarang mulai didengar. Saya harap Julie tidak cepat-cepat mati. Biar dia tahu kepedihan yang saya rasakan. Biar dia tahu bagaimana rasanya hidup dalam kehancuran. Baik saya rasakan. Cukup. Kamu tidak boleh tumpahkan semua kesalahan ini pada Julie. Dia sama sekali tidak bersalah. Andai saja Tante tahu tangisan kamu waktu itu. Tante pasti tidak akan pernah mencuri Papa. Saya sudah menyesalinya. Terus, tapi saya tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang sudah menghancurkan keluarga saya, yang sudah merampas papa saya. Caela, sahabat setia lagi nungguin temennya. Nggak tahu ya, kalau temen lo tuh udah sekarang. Bentar lagi juga mati. Jaga ya omongan lu berdua. Lu ngapain sih jelek-jelekin Julie? Julie aja nggak pernah kok jelek-jelekin lu berdua. Ya udah, sana latihan aja lu sendiri. Mama harap kamu gak akan pergi lagi ya, Robert. Mama yang selalu bikin hati saya berat. Tapi bukan maksud saya untuk balik lagi kemari, Ma. Orang tua punya cita-cita untuk anaknya itu kan wajar. Tandanya kita sayang sama kamu. Saya setuju apa yang Mama bilang. Tapi kan nggak semua kehendak orang tua sama dengan anaknya. Kamu pahamilah kehendak papa kamu. Papa juga harus pahami saya dong. Susah dong kalau kayak gini. Kamu mau papa sama-sama keras ya? Saya cuma nunggu Papa pulang, Ma. Iya, papa sebentar lagi pulang. Kamu pasti lapar kan? Kita makan sama-sama aja ya. Julie. Enggak. Kamu anak yang baik, kuat, dan tabah.
Mami bahagia. Kamu tak sadar. Kamu gak usah pikirin sayang. Gak usah pikirin. Sorry ya. Juli, Mami yang minta maaf. Karena Mami gak bisa ngejaga kamu. Itu orang terbaik yang aku miliki yang di dalam hidup Juli. Mi, ya sayang. Jom, kok diem aja sih? Ini kakinya Juli gak bisa gerak. Kamu tenang ya. Dan kok diem aja sih, Dan? Ini gak bisa gerakin. Ini kenapa, Dok? Tenang ya, kamu tenang. Kamu mengalami kecelakaan cukup serius. Kamu lumpuh total. Hah? Iya. Tapi kami sebagai dokter akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi Mami bilang gak apa-apa. Tadi dokter bilang gak apa-apa. Suster, kasih Yuli di depan. Tadi diam aja sih. Aku lebih baik mati daripada lumpuh total nih. Juli tenang sayang. Juli gak bisa. Andi tenang Juli. Juli mau bangun. Juli tenang sayang, tenang. Juli mau bangun. Juli gak bisa. Juli Mami, biar saya Maria Juli tenang. Cuma untuk meminta keringanan biaya rumah sakit kamu datang. Yang saya minta, bebaskan dia dari semua biaya dan operasi secepatnya dilakukan, Pak. Itu hal yang sangat mudah. Dan itu hal yang sangat menggembirakan buat Papa. Jadi saya bisa pulang sekarang. Robert, untuk menjadi seorang yang dokter, memikirkan kebaikan orang, itu adalah hal yang utama yang harus kamu miliki. Kalau ujung-ujungnya hanya membujuk saya untuk masuk lagi ke kedokteran, percuma, Pak. Jawabannya sama. Tidak. Baik kalau begitu. Lupakan saja. Ternyata nama besar percuma. Robert, Biarkan apa maunya. Terusin. Ya sudah. Nggak ada gunanya lagi kita diskusi. Robert, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Ma, suka atau tidak suka ini sifat saya. Biarkan dia pergi, Ma. Ntar dia juga akan kembali juga. Saya akan cari duit sendiri untuk lunasi. Silakan. Tapi ingat, jangan lewat dari 2 hari. Atau usaha kamu akan sia-sia. Kenapa, Yu? Ada yang gak enak? Kamu gak usah putus asa. Kemungkinan untuk sembuh itu sangat banyak. Setelah operasi ini selesai, kamu boleh pulang. Kalau bisa, kamu ikut fisioterapi ya. Saya sangat mengharapkan itu. Ya, itu gunanya untuk nguatin otot-otot kamu. Biar cepat sembuh. Lebih baik saya mati daripada harus cacat seumur hidup. Kemungkinan untuk sembuh itu pasti ada. Saya akan lakukan sebisa saya. Terus, kenapa nggak sekarang aja sembuhnya? Jangan ngomong kayak gitu. Nanti kamu stres lagi. Sekarang kamu tenang, istirahat. Kalau ada apa-apa, kamu tinggal mencet bel. Saya pergi dulu.
Mami tahu kamu anak yang hebat, kamu pasti kuat. Mi, buat apa Juli hidup kalau Juli nggak bisa jalan lagi, Mi? Mami lihat, Mi, Juli nggak bisa gerakin kaki Juli dua-duanya, nggak berasa apa-apa. Mami pukul, Mami pukul, Juli nggak berasa. Juli, dengar Mami, tidak ada satu orang pun yang menginginkan kamu duduk di kursi roda, tidak ada. Dengar, dokter akan berusaha supaya kamu sembuh. Kami juga, Juli. Tidak semestinya Mami membuat kamu Mi, ini bukan salah Mami, Mi. Seharusnya Mami berusaha lebih kuat lagi, lebih keras lagi memenuhi semua kebutuhan. Ini semua salah Mami. Mi, salah Mami. Kenapa Mami meski mencintai papi kamu? Mi, Mami nggak boleh ngomong gitu ya, Mi. Jadi seneng kok Papi sayang sama Papi. Juli tuh respect sama cinta Mami sama Papi. Kalau nggak ada Papi sama Mami, Juli nggak akan ada di sini, Mi. Juli, maafin Mami. Mami udah membawa kamu ke masalah ini. Enggak, Mi. Mami nggak boleh ngomong gitu. Juli nggak suka kalau Mami kayak gitu. Mami nggak boleh nangis lagi tuh, Mi. Mi, Juli sayang banget sama Mami sama Papi. Juli nggak akan mau ngeliat Mami sedih lagi. Iya, aku tunggu di depan lift ya. Lantai 1 lah. Ya, yaudah. Cepet banget. Minta. John, ini untuk Juli. Jadi ngerepotin kamu nih. Ya enggak lah. Oh iya John, saya mikirin ucapan kamu kemarin soal Juli. Saya ada rencana John, tapi itu semua tergantung kamu dengan Juli setuju apa enggak. Soal apa ya? Ya, kalau misalkan Juli sudah bisa berobat jalan, saya mau kenalin kamu dan Juli ke Michael. Rencananya sih Michael mau bikin acara tentang tataan rambut internasional. Ya, pokoknya nantilah kita bicarain lagi. Maksud kamu ingin ngajak Juli ikut serta? Iya, kenapa enggak? Mak, kok Mama ada di sini sih? Mama. Mama memang sengaja nungguin kamu kok. Duduk sini sayang. Nih, Mama udah siapkan uang untuk keperluan rumah sakit. Ma. Walaupun Mama nggak pernah tahu kenapa tiba-tiba kamu jadi perhatian sekali dengan pasien itu, Mama rela uang Mama kamu pakai. Bagi Mama, dengan kamu mau datang menemui Papa, itu udah suatu tanda menunjukkan kalau kamu dengan pasien itu pasti ada hubungan. Kamu nggak perlu cerita apa-apa kalau emang kamu nggak mau cerita, ya? Makasih ya, Ma. Robert janji cepat atau lambat, Robert pasti kembaliin uang ini lagi sama Mama. Kamu nggak perlu pikir apa-apa. Karena buat Mama udah bisa membahagiakan kamu, sudah cukup. Kenapa, Ma? Soal kamu tinggal bersama dengan perempuan itu, Mama nggak setuju. Karena sejak dulu Mama dan Papa itu adalah keluarga yang sangat menghormati perkawinan. Jadi Mama minta, jangan kamu kecewakan Mama dengan terus tinggal dengan perempuan itu. Itu semua nggak seperti yang Mama bayangin kok. Mama ngerti, Mama percaya sama kamu. Tapi orang lain gimana? Mereka kan nggak tahu kamu. Tapi kan, Mas, sekarang Robert ini lagi cari kos-kosan dekat kampus. Oke, ya sudah kalau gitu. Mama pulang dulu ya. Hati-hati ya. Iya, Ma. Sudah saya. Oh, Ben. Susan,
Saya khawatirin kamu semalam. Saya hubungin handphone kamu, artinya mati terus. Susan. Kamu tahu, saya sangat mencintai kamu. Susan. Mami, malam ini Mami istirahat aja ya. Besok kan Juli operasi. Jadi kan banyak butuh tenaga. Ya? John, gimana Mami bisa istirahat? Uang yang ada di Mami mana cukup buat operasi Juli besok? Dari mana coba Mami dapat uang dari mana? Udahlah Mi, kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin. Yakin aja besok Juli pasti operasi. Mi nggak usah pusing lagi. Jangan pergi dulu ya Mi ya. Apa-apaan kamu? Yuk, kamu pasti sembuh. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Percaya saya. Yul, udah Yul, tenang kamu ya. Dokter nggak bisa ngerasain perasaan Juli. Aku tuh udah nggak bisa ngerjain apa yang biasa aku lakukan, Dok. Yang aku sukain. Aku nggak bisa jalan. Aku nggak bisa lari. Aku nggak bisa nari. Dokter mungkin enak kayak gitu. Kan dokter nggak ada di posisi saya. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu harus percaya sama saya. Kamu pasti sembuh. Jalan hidup kamu masih panjang, Yul. Ya? Percaya sama saya. Ya, biarin saya mati aja. Yuk. Biarin saya mati aja, Dok. Yul, kamu harus percaya sama saya. Biarin saya mati aja, Dok. Lukisan itu kamu jual demi mereka kan? Perlu dorongin nggak? Kayaknya jam ini udah sekelas deh. Didorongin. Nggak sudi.
maafkan orang yang pernah menghancurkan hidup saya. Kalau kamu pernah merebut papa dari saya, sekarang saya tidak akan biarkan Robert jadi milik kamu. Kayaknya pede banget mahasiswanya nggak bakalan ada yang cacat. Iya. Lu naik ke Ini. Aduh. Ih. angkat dong cepetan. Iya.